Video lama SBY bikin dia dipermalukan dengan telak. Akhirnya tersebar luas. Pak mantan ketahuan. Politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Menyinggung Jokowi adalah cara pansos terbaik untuk merangkul para oposisi. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh Demokrat, karena mereka nggak bisa bergeser dari citra oposisi. Mereka harus terus bertahan di sisa pertandingan terakhir. Kita tidak meragukan sayangnya SBY pada anaknya AHY hingga jadi ketua umum Demokrat. Tapi jangan sampai sayang pada anak, kemudian mau memaksakan anaknya harus terlibat dalam capres atau cawapres, sementara suara Demokrat tidak cukup. Kemudian karena ketika tidak bisa, menuduh ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. SBY sangat memalukan diri sendiri saat mengatakan dirinya mau turun gunung karena mencium adanya kemungkinan pemilu 2024 akan tidak jujur dan adil. Keadaan orang mengatakan sesuatu tapi tidak sadar rekam jejak masa lalu, malah menelanjanginya. SBY, salah satunya politisi partai PSI Muhammad Guntur Romli, menyentil SBY dengan video lamanya. Lewat cuitan di Twitter, Guntur Romli memperlihatkan video SBY yang menanggapi pemilu pada eranya tidak adil. Kata Pak SBY, saya turun gunung karena ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Saya jadi teringat kata-kata Pak SBY dulu, jangan-jangan orang-orang yang sering menuduh pemilu curang, dulunya curang, katanya dalam cuitan itu. Disertakan sebuah video wawancara terhadap SBY, wartawan itu menanyakan bahwa ada banyak pernyataan yang menuduh pemungutan suara 2014 akan curang dan pemerintah di masa SBY tidak menetral. Saya juga mendengar. Dan kalau saya perhatikan politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, yaitu itu saja orangnya. Jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang. Dikira orang lain melakukan hal yang sama. Kata SBY, lucunya lagi, SBY seolah lupa ingatan, mungkin sudah ketuaan dan baru-baru ini mengklaim bahwa dia mendengar kabar ada tanda-tanda pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tidak adil, sehingga dia harus turut serta dan turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Ya sudah, kalau begitu kita pakai jawaban SBY dulu. Kalau SBY curiga pemilu 2024 bakal tidak adil, jangan-jangan itu dulu juga sering begitu, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Jawabannya kita kembalikan dengan baik. Memalukan bukan? Itu namanya lempar bumerang lalu kena kepala sendiri. Dia menyindir orang yang menduga ada kecurangan dalam pemilu, dan sekarang dia menjadi sama persis dengan orang-orang yang pernah dia sindir. Sama saja SBY menampak diri sendiri. SBY itu raja play victim. Siapapun sulit untuk membantahnya. Hanya pengecut yang mudah kalah yang akan bermain sebagai korban. Ini tidak terima bakal kalah kalau melempar isu tidak sedap yang berpotensi bikin gaduh. Lebih baik AHY, SBY dan Demokrat diam-diam saja. Diam terasa lebih terhormat ketimbang semakin banyak bicara tapi kelihatan makin tidak ada harga dirinya. Lebih baik diam daripada rekam jejak makin diteliti dan jadi sasaran. Nanti ujung-ujungnya prihatin juga. Saya masih ingat dulu dengan Pilpres di mana kubu Prabowo mengaku dicurangi sehingga kalah. Bakal saking tidak tahu malu, mereka mengklaim menang Pilpres berdasarkan hasil survei internal yang hasilnya bertolak belakang dengan Quick Count, lembaga survei kredibel. Bahkan mereka tidak malu memamerkan prosesi sujud syukur, mengaku menang. Mereka itu bikin gaduh, mengklaim menang dan kalau mengaku dicurangi. Pola ini sekarang sedang dijalankan oleh SBY
demi satu orang yang tak becus, namanya AHY. Dan jangan heran kalau pemilu nanti juga bakal riuh dan panas. Ada kelompok yang tidak mau kalah, tapi siap kalah, tidak rela kalah, dan harus menang. Makanya mereka duluan curi start store, isu gaduh. AHY nggak bisa nyapres atau jadi cawapres, nanti bakal dibilang salah pemerintah. Suara Demokrat jeblok, bakal dibilang soal pemerintah. Anies nggak bisa nyapres, dibilang Anies dijegal demokrasi. Kalau pilpres nanti bakal bilang ada dugaan kecurangan dan lain-lain. Padahal kalau dipikir-pikir mereka kemungkinan besar kalah. Dan Anies akhirnya tidak bisa ikut pilpres juga. Bukan hal yang aneh. Mereka kemungkinan besar kalah tapi mau balik ke situasi jadi kemenangan. Tapi dengan cara pengecut, masa yang belum matang dalam berpolitik. Pikiran negara ini punya keluarga diri sendiri, sehingga harus jadi presiden. AHY gak akan lepas dari gandengan tangan SBY. Anak sendiri belum mandiri, mau disodorkan sebagai calon pemimpin negara. Prestasinya nol, gak punya nilai jual, masih tergantung bapak. Mau memimpin negara ini, nanti kalau jadi presiden mungkin bapaknya diangkat jadi penasehat tertinggi negara. Saudara kandung diangkat jadi tangan kanan. Nggak sampai di situ saja. Demokrat menjelang pemilu 2024 mendapatkan sorotan publik karena pernyataannya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melemparkan dugaan pihak tertentu mendesain Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres. SBY sangat memalukan diri sendiri saat mengatakan dirinya mau turun gunung karena mencium adanya kemungkinan pemilu 2024 akan tidak jujur dan adil. Keadaan orang mengatakan sesuatu tapi tidak sadar rekam jejak masa lalu, malah menelanjanginya. SBY, salah satunya politisi partai PSI Muhammad Guntur Romli, menyentil SBY dengan video lamanya. Lewat cuitan di Twitter, Guntur Romli memperlihatkan video SBY yang menanggapi pemilu pada eranya tidak adil. Kata Pak SBY, saya turun gunung karena ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Saya jadi teringat kata-kata Pak SBY dulu, jangan-jangan orang-orang yang sering menuduh pemilu curang, dulunya curang, katanya dalam cuitan itu. Disertakan sebuah video wawancara terhadap SBY, wartawan itu menanyakan bahwa ada banyak pernyataan yang menuduh pemungutan suara 2014 akan curang dan pemerintah di masa SBY tidak menetral. Saya juga mendengar. Dan kalau saya perhatikan politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, yaitu itu saja orangnya. Jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang. Dikira orang lain melakukan hal yang sama. Kata SBY, lucunya lagi, SBY seolah lupa ingatan, mungkin sudah ketuaan dan baru-baru ini mengklaim bahwa dia mendengar kabar ada tanda-tanda pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tidak adil, sehingga dia harus turut serta dan turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Ya sudah, kalau begitu kita pakai jawaban SBY dulu. Kalau SBY curiga pemilu 2024 bakal tidak adil, jangan-jangan itu dulu juga sering begitu dikira orang lain melakukan hal yang sama. Jawabannya kita kembalikan dengan baik. Memalukan bukan? Itu namanya lempar bumerang lalu kena kepala sendiri. Dia menyindir orang yang menduga ada kecurangan dalam pemilu, dan sekarang dia menjadi sama persis dengan orang-orang yang pernah dia sindir. Sama saja SBY menampak diri sendiri. SBY itu raja play victim. Siapapun sulit untuk membantahnya. Hanya pengecut yang mudah kalah yang akan bermain sebagai korban. Ini tidak terima bakal kalah kalau melempar isu tidak sedap yang berpotensi bikin gaduh. Lebih baik AHY, SBY dan Demokrat diam-diam saja. Diam terasa lebih terhormat ketimbang semakin banyak bicara tapi kelihatan makin tidak ada harga dirinya. Lebih baik diam daripada rekam jejak makin diteliti dan jadi sasaran. Nanti ujung-ujungnya prihatin juga. Saya masih ingat dulu dengan Pilpres di mana kubu Prabowo mengaku dicurangi sehingga kalah. Bakal saking tidak tahu malu, mereka mengklaim Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
di nan jaya.